Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi amin ya rabbal alamin. Halaman heblah ba'adapun. Adapun Imam Malik agak uyuk bacut. Adapun Imam Malik rahimahullah, maka sesungguhnya ia juga bersifat dengan lima sifat tersebut. Imam Syafi'i kalau dipegah secara sepintas bagaimana sifat-sifat terpujinya, bagaimana sungguh-sungguhnya dalam berbuat ibadat, bagaimana tentang kealimannya. Hanya kalau dipegah likut hina kena pegah tentang Imam Syafi'i, Imam Malik becut. Imam Malik pih lagi nyan kepegah dengan lima sifat lagi yang kepegah likut. Sifat likut kena sifat zuhudnya, sifat waraknya, sifat sungguh-sungguhnya dalam berbuat ibadat, sifat kealimannya. Menang. Hanya lima sifat kalau kepegah likut ba Imam Syafi'i, ba Imam Malik juga nasib. Hasil memang urung awai, urung ahli ibadat, malim, oleh malim ke taat gelom, nyemban. Hal ini, nasifut lima macam yang terpuji likut. Hal ini ditunjukkan bahawa ia rahimahullah ta'ala pernah ditanya. Imam Malik pernah ditanya tentang apa ditanya? Yaitu bagaimana pendapat engkau wahai Imam Malik tentang menuntut ilmu. Nah, urut tanya Mbak Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana pandanganmu tentang menuntut ilmu? Bagaimana pendapatmu ataupun pandanganmu tentang masalah menuntut ilmu? Ia rahimahullah menjawab, sangat baik dan sangat indah. Nyamban ke pegang. Perkara menuntut ilmu memang adalah perkara yang cukup good. Memang itu suatu anjuran dalam agama, akan tetapi perhatikan apa yang selalu bersama engkau dari pagi hingga sore. Tapi coba kamu perhatikan siapa dan apa yang sampat sajan ketanya, mulai dari bengah sampai teput. Memang but tuntut ilmu good, tapi harus juga kita perhatikan dari siapa kita menuntut ilmu serta ilmu apa yang dia ajarkan. Ini kan perlu diperhatikan. Kan mekatamita ju ilmi, menyuhan ajalah kanjut. Yang pertama, orang yang sampaikan ilmu itu siapa. Yang kedua adalah ilmu apa yang dia sampaikan. Yang juga berjelas. Hanya kan dari bengah sampai tepuk sajan kata sabi batamita ilmi dan ilmu pu yang keperno itu perlu diperhatikan. Sebab yang ilmu yang tamerno semakin dekat tanya dengan Allah. Ilmu yang tamerno kanto tanya dengan Allah. Yang nak carang buat tak sapat dunia ilmu ya ke Allah hana itanya. Jamban. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Memang perkara menuntut ilmu adalah suatu perkara yang indah, suatu perkara yang baik getatnya, tapi perlu juga kita perhatikan kepada siapa kita menuntut serta ilmu apa yang ia ajari. Yang sajan kita yang sabi nyanto pakiban. Maka tuntutlah ilmunya pada kamu tahu orang ke kata tuntut ilmu. Sebab ini kan perlu diperhatikan. Yang pertama sekali beruh kepada ahli bid'ah, lagi kepada kita tauhid. Minta ilmu kepada ahli bid'ah. Lebih-lebih dia itu akan mengajari ilmu kita ilmu bid'ah nanti. Bid'ah itu ada bid'ah dalam hal akidah, ada bid'ah dalam hal muamalah, dalam hal ibadah. Hanya beruh sampai mana nanti. Akidah yang dipernah oleh Nabi, kai pernah uji ke katanya. Sebab takalan secara lahir jisam cukup saleh ini. Kan? Karena terpengaruh. Makanya itu juga perlu diperhatikan. Nyamban dipegah oleh Imam Malik. Makanya dalam bab menuntut ilmu kan banyak yang harus kita ketahui kan. Yang pertama, ilmu apa yang akan kita ajari. Oleh sumber ilmu itu dari apa? Pembahasan ilmunya putra kepegah. Faedahnya kepu, menang. Nyamban ke perleng dan tanya kepu. Harga kita nyobot nyan pu kitab nanti puasa ke bagah so karang untuk pu ilmu nomor noyan faedah jihad pakai mana ini hanya menanti kan perlu kan supaya mangan
mengapah ngap sempurna ngap betul patai duk latih tanya baik salah jalan ilmu kanyo tapi kadang-kadang tak keliru maka tuntutlah ilmunya. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Imam Syafi'i nepegah, aku pernah melihat Imam Malik ditanya tentang 40 masalah. Napa puluh buah masalah getanya Mbak Imam Malik, na urung tanya Mbak Imam Malik, ia rahimahullah, ia Imam Malik menjawab untuk 32 masalah. 22 buah masalah lagi jawab. Berarti menyo 22 buah masalah ke jawab apa 8 buah 8 buah tu dengan katanya tidak tahu. Maksudnya hina yang lain hana mafhum ke jawab. Hanya kejut apabila tanya mampu untuk tajawub, apabila hana mafhum maka hana tajawub. Jadi saat tanya hana tajawub sabah hukum wate hana mafhum yang kan berarti bangainya. Sabah hana pun tak bercara ngero dapat tajawub hukum apabila hana depu. Oh hana mafhum betakalan lah bila. Adapun karagu-ragu tu yang mana ini? Hanya menansit. Sehingga 40 buah pertanyaan diajukan kepada Imam Malik yang dia jawab adalah 32. Berarti 52 8 buah tu dijawab dengan katanya tidak tahu. Jadi tidak tahu bukan berarti kita vonis bodoh. Menjulang kita lain dalam rumput kisahnya 26 buah je jawab. Mungkinnya nak terjadi khilaf. Sama dengan kan put boh yang nak je jawab. Wate put boh hana je jawab, nya gepegah agaknya hana mufhum. Tapi gepegah lawinan. Singkira agaknya getalaah kembali artinya bak watenyan kan singkira ge perhatikan lah watenya jujur ke jawab. Kan urung bangai sebabnya. Urung cara tapi sangat hati-hati dalam menjawab. Sehingga watai getalaah kembali put boh tu masalah menyohino ke 8 boh tu berarti 8 boh tu masalah yang juga tepat jut detik jawab ke hal jut. Jadi sama dengan ditnan tingkat kena pegah tawaduk koknya gabenan kan sifat kezuhudan koknya dan sebagainya lah sifat terpuji hana merasa bangga dengan ilmunya. Adapun zuhud kezuhudan dan kewaraan Imam Malik tentang zuhudnya bagaimana, tentang waraknya bagaimana. Imam Malik rahimahullah sangat masyhur dan tidak perlu disebutkan lagi. Kemasalah goknya zuhud zahid ke dan kemasalah goknya warak ke sangat terpelihara. Nyusi ana peh cerita ali. Sebab imam-imamnya di samping mereka itu adalah para ulama, juga mereka itu para waliullah, aulia Allah. Cuma menyuruh dalam golongan wali Allah. Kita ragukan teman tentang kezuhudannya dan tentang waraknya, yang jika luar biasa sifat mereka. Nya urung-urungnya nya urung salehnya masuk dalam para waliullah ya. Kam sekedar dikatakan ulama biasa menankan. Jadi singkat harga gebah tentang Imam Malik ya. Adapun Abu Hanifah, Abu Hanifah becut. Abu Hanifah rahimahullah atau mazhab yang tertua dari buah mazhabnya ke mazhab Abu Hanifah kan. Abu Hanifah maka ia rahimahullah seperti demikian juga. Goknya lagi nyanti. Sira urung yang zahid, sira urung yang wara, sira urung yang ahli ibadah, sira urung yang alim. Diriwayatkan bahwasanya ia rahimahullah menghidupkan setengah malam. Nah urung pegah goknya titip malam yang sikan malam sampai-sampai gepudip. Sampai berjaga malam setengah malam kemudian baru tidur. Cuma nasib seseorang ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah menghidupkan seluruh malam. Nasib yang pegah Imam Abu Hanifah ini menghidupkan seluruh malam. Hanya tentang bagaimana sungguh-sungguhnya dalam berbuat ibadah. Lagi cerita kisah Imam Syafi'i likut. Kemudian tengoknya seluruh malam. Kata menjaga malam untuk diisi dengan ibadah, yaitu sepanjang malam. Berarti tidak tidur hingga subuh, hingga terbit fajar. Yang banyak kan seluruh malam. Maka sejak itu ia mengisi seluruh malam dan ia berkata, sejak goknya diisi seluruh malam dengan ibadah gekun, aku sangat malu disifatkan dengan sifat yang tidak ada padaku. Nyambang gekun lun male lun menyui pegah gelun tentang perkara yang hana baklun. Hai tentang mesti ya pegah tentang kesalehan goknya, tentang kealiman goknya merasa male, merasa hana pantas. Cit memang laganya ni ji. Urung semakin malim menyuta pegah malim hana galak ke. Urung semakin saleh menyuta pegah saleh hana galak ke. Biasa ji yang galak-galak terpegah saleh urung yang salah.
urung salah dah pegah saleh biasa galak ke. Tapi urung saleh hana galak dah pegah saleh. Lagi urung malim dah pegah malim. Urung hana malim galak ke dia dah pegah malim. Yang cik kabut draw je. Yang bad. Jadi hino semakin goknyan tiga ke berjaga malam untuk berisi dengan ibadah, nyan semakin hana galak ke goknyan disifatkan dengan sifat-sifat terpuji tersebut. Mesti ya pegah goknyan wara, ya pegah goknyan zuhud, ya pegah goknyan urung yang ahli ibadah, nyan makin hana galak geringa. Cit memang lagenyan ni ji. Urungnya dinan ikhlas bagi pebut ibadah kepada Allah Taala sehingga hana inginkan mesti urung pih gepuk gedepu. Kemudian kan lagi cerita-cerita di dalam kitab Minhajul Abidin kan bagaimana salah satu daripada bentuk kesalehan, bahkan kesalehan Rabi'ah Dawiyah ataupun urur lain kibang gebegah ini gebegah apabila ibadah yang yang kerjakan itu pula urur lain yang gak anggap seolah-olah hana aju yang diknan getho mata gebubuk ibadah sekira ibadahnya kai tepu le urur lain alah kibang cara itu puhom pokoknya kai tepu yang gak anggap hana sehingga gepubut lain melipat-lipat ganda lom lagi atas yang kananya yang diknan ukuran membacut hana keinginkan ibadah koknya itu pula urus lain. Memang luar biasa kan keikhlasan urung awal. Keikhlasan itu modal memang ini. Untuk sampai kita kepada Allah Taala perlu ikhlasnya. Lagi penutuh yang kadang dipegang oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, yaitu yang pertama ilmu, kedua amal, ketiga ikhlas, keempat khauf. Hanya pokok ini. Kan. Dan seperti demikian yaitu Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Tsauri rahimahullah. Begitu juga adalah rahimahumallah. Demikian juga tentang kealiman, kezuhudan Imam Ahmad bin Hanbal serta Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri kan tidak dikenal mazhabnya kan. Atala je ulama-ulamanya yang nama mazhab. Yang masyhur dan diakui dan diikut entak orangnya kan ikut buah mazhab. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal. Ledra orangnya guru dengan muridnya. Imam Malik guru, Imam Syafi'i murid, Ahmad bin Hanbal muridnya lam. Sedangkan Abu Hanifah hanya nurung paling awal. Bahkan meninggal Abu Hanifah orangnya ke golom je kemujtahid kan. Jadi menyo yang nyo leheronyo leheronnya memang gure kan. Imam Malik gure, murid Imam Malik Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Jadi tentang urungan pula kezuhudan dan kewaraan keduanya sangat masyhur. Urungan urung zuhud, urungan urung masyhur, urung waraknya sangat masyhur warak ke. Hai zuhud ke hanam kuma ati keduanya nya kenyan zuhud. Bukan tidak makan tidak minum. Hana masalah hana urusan tak yang urusan dunia. Hana masalah agaknya dengan dunia itu dingin dalam pandangannya. Hanya warak gelap luar biasa terpelihara. Ini punya warak jangankan kepada perbuatan yang haram musyubahat anak tersentuh. Hana kena musyubahat kanya warak kan. Menurut tingkatan pe waraknya ini. Dan tidak perlu disebutkan lagi yang ban kebuka. Jadi hana putar ragukan sehingga tidak perlu disebutkan lagi tentang zuhud dan warak mereka itu. Dan akan datang disebutkan di dalam kitab ini hikayat-hikayat yang menunjukkan atas yang demikian itu. Man insyaallah hukum akan kebegah sedikit tentang kisah-kisah zuhud dan warak mereka. Menuku mungkin kebegah. Petetuk dalam bab roy, dalam isi roy. Nyamban kan. Maka hikayat-hikayat menunjukkan atas demikian itu. Maka perhatikan sekarang kepada orang yang mengaku mengikuti mereka. Coba kita perhatikan sekarang. Siapa yang mengatakan mengikuti mereka? Kebegah koknya ngikut mazhab Syafi'i. Apakah nahi puana? Nyo mazhab Syafi'i yang enggak amalkan ataupun kan? Koknya kebegah ngikut mazhab Imam Maliki mutu ataupun mazhab-mazhab lain. Puna lagi mazhab yang enggak ajarkannya puana. Yang mana ijinya barunya? Yang kejiji beta tulisan bak luar mantau. Kau benar kan? Hai mesti kita tulisan kitab hayutan mazhab Syafi'i dalam ke ahli bidah ataupun sebalik iji. Nyamban nyo menanti kena pegang. Gebegah roh ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasaban lagi i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gebegah roh mazhab Imam Syafi'i. Nasaban lagi mazhab Imam Syafi'i. Lagi tanya umpama ji takalan sabah pondok pesantren menulis adalah pondok pesantren Imam Syafi'i. Di dalam ni putrai pernah. Nyo mazhab Syafi'i di dalam ataupun kau. Nya baru nyo ji. Hanya menanti. Coba kita perhatikan sekarang kepada orang-orang yang mengaku mengikuti mereka. Apakah pengakuan mereka benar ataupun tidak? Sebab ini bukan bak pengakuan tu Haji. Bak pengamalan. Nyo lagi ajarkan dalam mazhab Syafi'i ataupun bukan.
nya lagi gak ajarkan dalam itikad Ahlussunnah wal Jamaah ataupun bukan. Yang kerja katanya harus carang-carang buat pilih siapa yang kita ikuti. Kan mengena sahabat uji. Sahabat uji wajib kita taklid pada satu mazhab. Baik hansah dalam pengamalan tu, karena kita bukan mujtahid. Tanya kenurung yang jithud hukum dari Al-Quran dan dari hadis. Makanya perlu kita mengikuti satu mazhab dalam hal ibadah tu. Kiban ibadahnya, kiban ibadah je. Yang harus ada pegangan satu mazhab tu katanya. Karena mereka nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala bersama imam mereka kan. Karena semuanya mazhab ini sumbernya dari Rasulullah, sumber dari Rasulullah. Makanya dalam kita mengkaji ilmu agama juga harus kita pilih. Cuma alhamdulillah punya pengajian-pengajian bak katanya mesti kata akui kan, yang ajari pun urung draw teman-teman. Hana taragukan siapa gurunya telah kita ketahui, bagaimana ilmunya juga tatu kan ilmu sesat yang pernah katanya, kan ilmu ahli bid'ah. Nyan ban ka tak uji baca tu fasal tentang penjelasan bahawa tidak semua ilmu terpuji. Ini pembahasan tentang masalah tidak semuanya ilmu terpuji. Ilmu-ilmu yang terpuji sehingga dianjurkan ke perintah baktanya untuk kita tuntut. Ada pula ilmu-ilmu yang tidak boleh kita tuntut. Yang tu yang Pak Gubernur, yang kami maksud dengan demikian itu yaitu yang pertama ilmu sihir yang pun nilai. Kan batai Gubernur ilmu mandum ilmunya jita-mita hana aja. Ilmu sihir ke pun tu nyan pun aja. Nya ulai pun Gubernur nyan ilmu yang tidak terpuji. Baik tanya sama hana ilmu sihir pi hana lengkap saudip dalam. Benar ilmu sihir dua buah pucuk saja ante hana payah. Yang pertama ilmu sihir. Menyolam kitab tasawuf lain ke pegah, orang yang punya ilmu sihir itu sederajat dengan syaitan ke pegah. Iblis, syaitan. Karena heboh golongan makhluk itu santet ke pegah. Yang pertama syaitan, yang kedua penyihir, yang ketiga pendengki, si hasid ataupun hasad, orang yang dengkinya santet ke pegah. Santet derajat. Makanya mempelajari ilmu sihir itu adalah haram hukumnya. Munyo dalam mazhab gedanya Imam Syafi'i, gedanya Imam Syafi'i. Munyo bagi gedanya umat Nabi Muhammad napa dibah hukum dalam mempelajari ilmu sihir. Tapi munyo umat-umat yang awal, yang mempelajari ilmu sihir itu adalah murtad. Nauzubillah. Munyo tanya hana tok tingkat murtad, cuma harum begai. Cuma kecuali dia yakini dengan ilmu sihir itu memberi bekas, dia istiqarlah akidah aja. Yang pertama ilmu sihir itu tidak boleh dikaji, dituntut. Olehnya selanjutnya ilmu jampi-jampi. Putra akan ilmu jampi, ilmu hipnotis, kerak saban sit. Hipnotis kau. Lagu lagi sabuh surah dalam Minhajul Abidin, pelayan munyohana salah tinggal lun pelayan Abu Bakar. Nyukan pelayan Abu Bakar, pelayan Umar, sang pelayan Abu Bakar. Jadi kau nyen bahasa Bahura pelayan Abu Bakar gejampi kau. Gehipnotis gop nya bahasa katanya orangnya. Wate gehipnotis gopnya susu yang nak bak gop ijuk keji. Bak gopnya na satu susu perahan kambing. Kadka. Jadi gejampi tu urangnya. Wate gejampi yang ke gehipnotis urangnya ijuk tu susunya. Wate ijuk susunya gepua rumah ijuk Abu Bakar. Anggap nya hana salah lum nya kan Abu Bakar Umar nang cerita. Atau orang dua orangnya sang berarti Abu Bakar. Ka wate ka ijuk Abu Bakar, ka gejep Abu Bakar hana tanya. Jadi orangnya ikut untuk pelayan, pelayan pembantu gurung yang layani koknya. Wahai Amirul Mukminin, menyebarkan longjok si pupu koron sabi kon tanyong. Yang pakai orangnya hanan tanyong li. Nya bagi tanyong li pelayan koknya. Nya duduk baru tinggal nyo hai tua long tanyong pani susunya. Kata susunya adalah arta long jampi ba urung pulan yang kata. Nya duduk gelhu aju jaro Abu Bakar lam babah ke kiban cara bi to bit susu yang gejek pun. Jadi yang tak nak pegah diperoleh dengan cara jampi tidak baik. Karena itu ilmu menjampi jampi itu adalah haram hukumnya. Lanjut. Yang ban haram dosa. Ilmu sihir, ilmu jampi-jampi, oleh yang selanjutnya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Tetapi walaupun hino kepegah ilmu nujum secara umum, untuk nak ilmu nujum yang diperbolehkan. Sekedar ilmu perbintangan itu banyak. Masuk dalam ilmu perbintangan itu ilmu falak. Ilmu falak untuk mencari kapan jatuhnya awal bulan Ramadan ataupun kapan jatuhnya awal bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain. Yang boleh ilmu nujumnya. Tapi ilmu ramalan perbintangan lain dah najud. Nyamban. Bahkan lagi ilmu tentang masalah jodoh. Urung ya cari jodoh kan masuk dalam ilmu jodoh nujum. Nya niji apabila hana bereh
orang yang tak pegahnya nya hanya pegah kan. Sebab je salah etikot ente. Fikir tentang kaputakeun memang nama itu sangat menentukan untuk nasib orang. Takut menang keyakinan ente. Sehingga ini pudar yakin ke Allah. Sehingga robah nanan ente lagi nya. Yang sebabnya kan ilmu yakin. Jadi banyak sih tak tentang ilmu nujumnya, ilmu perbintangan ke kan. Sebab ini ilmu perbintangannya ilmu tentang mencari so yang ada. Maksud kan ditanya anak yang ada, itu bi rumah ada hoja. Nyampe tanya ngilai, nyam puro aja. Popoh gadah ji. Sonan ji. Sampai kena nanti nak cara cari ji. Sehingga enggak tahu ho arah hija aja. Yang sampai menang. Jadi kan bertatu ho arah hija baru kita karena penjuru kan naput kan 4 penjuru. Jadi itu hanya ilmunya untuk kita cari. Jadi hanat gubi patihnya ilmunya ini. Jadi banyak yang memang sekedar itu boleh. Kemudian yang selanjutnya ilmu ilmu filsafah yang sesat. Yang salah satunya lagi awak yang meyakini alam ini kadim, tidak boleh kita pelajari. Ini ilmu terlarang ya. Dan ilmu yang semacamnya haigatuli ilmu yang memang hana faedah jangankan faedah untuk akhirat meidunya hana bere itu tidak boleh dituntut ataupun dicari kan. Adapun ilmu sihir dan ilmu jampi itu ya kagak beras apa ilmu sihir ilmu menjampi yaitu hipnotis dapat mendatangkan berbagai macam mudarat. Nanti menimbulkan kemudaratan kepada orang yang kita sihir, yang ujung-ujungnya juga kemudaratan kepada diri kita sendiri karena kita bersyarikat dengan syaitan, dengan makhluk halus, dengan iblis, salah-salah jika syirik tu, salah-salah jika murtad tu. Makanya geun mendatangkan mudarat. Ini yang pertama. Kemudian adapun ilmu nujum maka ilmu itu dilarang karena Rasulullah SAW bersabda, karena Nabi nana pegang iza zukiratin nujumu fa'amsiku. Artinya apabila disebutkan tentang nujum maka diamlah. Apabila disebutkan tentang nujum maka diamlah. Artinya apabila dipegah tentang ilmu nujum maka jangan kamu pelajari. Ataupun apabila dipegah legap tentang ramalan untukmu jangan kamu dengar. Nya masuk inan. Hanya tentang ramalan jodoh, ramalan nyu, ramalan je. Nya hana perlu dapat tehtan ini. Sebab ilmunya ilmu memudarkan keyakinan kepada Allah. Nyo yakin dulu ke Tuhan, seolah-olah kabrak ji pegahnya. Ngegubah Nabi, ngegubah oleh Allah. Sehingga ditanya sangkanyo juga deh. Lagi ilmu ramal tentang kiamat kan? Nyampe patih mau beuk pi. Hanya patih yang gebah. Karena menyata patih ilmunya nyan dikerulah akidah ada. Inyan kapudar aju getanya keyakinan ke Allah Taala. Hana mutira urang gebi ilmu tentang kapan terjadi kiamat. Hanya diramal berarti kira-kira mata hanjut. Hana hanjut berarti. Ke masalah ibu juga deh beb tadi ngopi. Hana ke sebabnya. Ya kan. Kita diperintah untuk diam karena manusia menyukai untuk mencari berbagai sebab. Karena manusia jika lah cari sebab je pakai lagi padahal itu ujung-ujung tak kokkan kemudian kan ramalan kemudian abak le je bentuk ilmu nujumnya. Artinya perantara yang sebab perantara yang terlihat. Jadi perantara yang terlihat, sebab-sebab yang terlihat atau perantara sebab yang dikhayalkan atau karang-karang le urung ahli nujum pegah. Le urung-urung yang pegahnya ada kalamunan ni dengan sebab mencari-cari sebab itu memungkinkan saja membuat ia lupa kepada yang menjadikan seluruh sebab iaitu Allah Azza wa Jalla. Gede pegah pakon hanjut patih ilmu nujumnya karena nanti di urung yang pegahnya tang-tang tayo bak sebabnya tok karena sebabnya terjadi. Apakah sebab itu zahir ataupun sebab itu dikhayalkan? Oh nyiron karena mudah ya. Iron sebabnya karena laginya padahnya ada di khayal lagi yang kekal dipegah. Hitanya kanyo maju. Jadi kesimpulan ini tidak boleh lah. Ilmu ramal-ramal tersebut tidak boleh. Mesti tegedi pun tadi baik dia acok ke hati yang bawa sang-sang kanyo ada pegah ya. Nyo kehino kita pegah bunuh pudar keyakinan tanyo ke Allah. Yang keji itanya orangnya kan gurau udah fikir. Nah tinggal entah masa jamun gedanyo jino entah nali. Wate gadah barang kan tajak ba ulama mesti tak pegah tayo doa-doa kebanjara tegedinya rezeki kita yang berupa lem kan kenal tak ajak bak tiung nyo kan
ya tanya bak tiung sehingga orang tak kejap bak tanya ke pegang ilung kan gadah muhnya diplomanya bak tiung kalau orang tanya memalai ke mubik tang berarti pikiran kau nya santik dengan tiung nak kai pun hana bapak tauhid di tiung yang pak ilmu di tiung yang di Quran ilmu urang-urangnya kabeh bangai ke sehingga bak tiung enggak tanya bak tiung kalau orang tanya pegang hiup meja tu tak hiup meja nak berapa pada ji coy bak ilmu tu tiung nya katang meja mempom bak tanya benar-benar lah nyo yang cukup berat kurang kan habis bangai tanya itanya gebi ilmu la Allah gebi akai la Allah Taala tauhid beres ibadat dekala batai gadah barang kata ajak batiung bahkan ajak ba ulama nak berdoa buku kamu yang barang kagada gadah mu Honda Kaicu ataupun ka di plum lemo hana moho ajak ni benarlah gemdoa agaknya ke tanya memang rezeki tanya ke betul oleh Allah Taala ataupun gegantau oleh Allah Taala kepu yang tak tanya bak tiung tiung hidup pura itan ini kan dengan akainya bila kita binatang nakai hana buah akai lah Allah cuma binatang yang dapat menyerap ilmu kadang-kadang dengan tabiat karena kebiasaan tak pernah bersih lagi asai pelacak kan kadang-kadang cukup jarang je cukup mengakai binatangnya yang tanya kun akai padena yang kerja punya tanya tak tanya bak tiung pikiran akan santai dengan tiung mana je dah cuma pada apa nak akai tiungnya cuma kan kabeh berat nyan ba maka dia tanya orangnya ada gebi tauhid Allah Taala baik salah pikiran dia ka nya payah tak baca tu je adapun ilmu falsafah terlarang pakai gelarang ilmu falsafah itanya hana mabih tak doa pe ilmunya si tak doa tang karena hana ada pelajari hana payah tak doa tapi memang gelarang kan karena kesimpulannya sering berlawanan yang mana dengan ilmu syariat sering berlawanan dengan ilmu syariat yang kaya ilmu falsafah cuma kiban ilmu falsafah hana tak pelajari pi hana doa baju hanjut tu jadi berlawanan juga ilmu syariat itanya lagi ilmu syariat tetapi kami tidak mengingkari ilmu hitungnya ilmu hitungnya masuk tu dalam lagi nujum ke mana sebahagian hanya ada masalah ilmu perhitungan kan hitung ilmu matematikanya ada masalah karena tidak mungkin mengingkarinya hanya mungkin yang tak ingkar karena memang nyonya betul namun ilmu falsafah adalah jalan masuk untuk menuju ilmu yang lain namun ilmu falsafah jadi jalan masuk untuk menuju ilmu yang lain yang kita hanya tak pelajari sehingga hanya tahu hendaklah mempelajarinya sekadar hajat nyo tak tergedi perle payah tak pelajari ilmu falsafah untuk masuk dalam ilmu yang lain pelajarilah sekedar hajat tidak boleh mendalam karena membawa kepada rusak akidah nyamban dan berno ilmu syariat mentang yang macam yang gegegahan di Nabi dalam hadis iaitu talabul ilmi faridatun kan hanya ilmu itu maksudnya ilmu syariat ilmu tauhid ilmu fiqh ilmu tasawuf yang kenyatakan dan seperti demikian juga ilmu tentang alam hendaklah menuntut sekadar hajat ilmu alam ilmu mempelajari tentang alam kalau ilmu basikula tentang alam kan pelajari itu sekadar hajatnya hana masalah hana gelarang walaupun dia hana manfaat untuk akhirat tetapi hana memberi mudarat hana bupu dan seperti demikian juga menuntut sekadar hajat ilmu nujum berarti budo ilmu hitungnya kan masuk ilmu nujumnya lain cuman cara dalam ilmu nujum ada kala dengan cara berhitung lagi kita pegahkan ilmu nujum tah yang diperbolehkan lagi untuk mengetahui kapan masuk waktu satu hijriah umpamanya satu Syawal, satu Ramadan, satu Zulhijjah hendaklah menuntut sekadar untuk mengetahui waktu dan arah kiblat ilmu nujum ilmu untuk mengetahui ke mana arah kiblat dan kapan waktu salat, kapan waktu berpuasa, kapan waktu haji itu boleh yang ke ilmu nujum makanya hana mandum ilmu nujum yang dilarang cuma ladum ilmu nujum kabrat atat aju ramalan kahana mupu-mupu gede itu tidak boleh bergeser akidah tu jadi kesimpulan dihinakan hana mandum-mandum ilmu terpuji ada ilmu yang memang diperintahkan karena dia terpuji ada ilmu yang tidak terpuji sehingga dilarang untuk kita pelajari kemudiannya saya buah macam ilmu untuk akhirat hanya kaji etnan fasalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di buku di luar jalur masalah adzan di mangkuk. Jadi baru tinggal 6 ke. Kudu cara
begadang kita memang ada pun mengaku ni gua ya dah jangan campur. Yang kedua masalah itu tergolong ganggu kena tak perlu kesek beut. Ya. Perlu kesek beut. Mengingatnya boleh dah berat dua rumah berat. Yang hanya mengu anu gua bingung berat. Orang belum fikir sangsa panjang kan. Nak rencana lu termo ala lu fikir gua tak ada. Yang mana wanda nak bertaruh. Orang yang baik tak sitat, baik tak apa, baik tak minta gara-gara itu hanya nampu sebab sapu pi. Orang gepegah kagak pegah aju, azan lagi watero ya azan je. Azan patah yang dua ge azan aju dua ge. Patah yang tiga azan tiga hana masalah. Olehnya antara pun menyuluhu yang memang nabut tiga lam ji, puduk but kan? Tiga lam azan kan? Musekedar siat tang hana pupu tha. Hana masalah tha. Kan hana gak puduk tok mesti jum but tiga lam lehu hana. 15 minit, 10 minit, 5 minit. Orangnya kagazannya hana masalah kan. Hanjik kemudarat dengan kehidupan orang lain. Benar-benar yang baik pitanya orang tak benar kabrat tak tat tentang sehingga tak sita urung-urungnya tak poh urungnya nanti. Hanya poh katanya pintu parah hambaknya. Baik bagah tak poh go yang perlu bagah. Nah. Ana kamada akibat. Ya. Ya betul. Ya. Ya betul. Faedah haji ya. Tanya duduk dalam majlis ilmu saya memang lebih gerd gebah daripada ada sembahyang sampai 70 rakaat. Nala gebah sampai 70 rakaat yang sampai di nan gebah. Yang keutamaan duduk dalam majlis ilmu. Yang boh ne tanya, boh hanan tanya. Cuman tak tergedi ni tanya itu dasar pun nilai. Tergedi tak tanya, nyan mutamah ilmu lah sebab tak tanya. Urung temanyangnya merupakan dua buah pahala. Yang pertama ilmu, yang kedua sebab tanyangnya. Jika kebaikan kedua dan keurang lain lah. Jadi yang kenyang kebaikan je mutamah kebaikan. Cuman dino hana tak tanya sapu tanya, hana depu tanya. Nyan yang kebaikan le tetap nah. Dengan sebab tadi ilmu pengajian, ilmu agama, duduk dalam majlis ilmu. Hai sampai ke bekas kira gata tak tepu kelebihan duk dalam majlis ilmu, tinggalom tajak gata tajak papasai ke bekas. Tinggalom gata tajak bukan tu, tajak bakbut tu. Nyan walaupun merangkak duk dalam majlis ilmu, walaupun siat, alih tajak. Bakbut, nya lagi yang baik tak tinggal karena jadi tat kelebihan. Nyamban kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.